What's up guys, welcome back with me, Rio Gandhi. Hai guys, di video ini gue mau kasih tau kalian 3 ide bisnis yang dengan modal kecil kalian bisa mendapatkan keuntungan yang gede banget. Emangnya ada? Let's go kita bahas. Hai guys, banyak banget masyarakat di Indonesia yang pengen banget berbisnis tapi dengan modal kecil tapi keuntungannya besar banget. Emangnya ada ya model bisnis seperti itu? Nah makanya gue pengen bahas banget nih 3 ide bisnis yang bisa mendapatkan profit gede padahal modalnya kecil. Bisa dibilang ini adalah masalah-masalah yang sering terjadi, yang suka mikir-mikir nih, bisnis apa ya? Kira-kira gue pengen bangun usaha apa ya biar bisa dapat keuntungan besar tapi modal gue masih minim. Nah makanya gue mau bahas nih. Sebelumnya teman-teman di sini harus mengetahui mengenai emang masyarakat Indonesia itu yang udah bisnis itu berapa banyak sih. Jadi rasio kewirausahaan di Indonesia masih rendah sebanyak 3,74%. Ini di bawah negara Asia. Thailand jumlah wirausahanya sudah 4,2%, Malaysia 4,7%, Singapura 8,7%. Jadi ini merupakan data dari liputan6.com di tahun 2021. Jadi menurut data di tahun 2021, masyarakat Indonesia kan 3,74% nih yang udah jadi wirausaha ya atau berbisnis lah. Nah kira-kira yang lain kemana? Nanti ada yang komen, kalau misalnya semua jadi pembisnis, siapa yang beli? Kalau misalnya semua orang jualan online, siapa yang jadi pembeli? Kalau misalnya kamu ngebisnis, kalau misalnya kamu berbisnis, siapa yang beli? Ya, mindset kayak gitu mending diubah teman-teman, dibuang tuh mindset kayak gitu jauh-jauh. Jadi menurut gue punya mindset begitu bener-bener kocak ya teman-teman ya. Kalau misalnya semua orang jadi pembisnis, siapa yang jadi pembeli? Pertanyaan gue gini, teman-teman di sini kalau penonton gue pasti tahu banget kalau gue tuh adalah penjual online. Kalau misalnya gue penjual online, gue dagang di online, gue jualan di marketplace. Bukan berarti gue nggak pernah beli barang dan nggak akan mungkin untuk beli barang di online. Sedangkan gue sampai saat ini aja masih suka untuk belanja online. Gue beli kebutuhan rumah di online, gue beli peralatan-peralatan gue di online, gue beli gear-gear seperti ini, ring light dan sebagainya itu di online. Jadi kayak kalau misalnya gue jadi pembisnis, ya gue tetap beli teman-teman. Walaupun kamu jualan online yang lain kategorinya, gue bisnis online juga. Jadi kita berdua bisnis online nih atau teman-teman di sini bisnis online. Yang nggak menutup kemungkinan untuk gue ngebeli barang kalian gitu loh. Jadi kalau misalnya punya pikiran kalau semua orang jadi pengusaha, siapa yang jadi pembeli? Ya emang pengusaha nggak bisa beli barang gitu teman-teman. Lagian menurut data 3,74% pengusaha di Indonesia itu mah masih kecil teman-teman. Penduduk Indonesia ada berapa banyak gitu loh. Ini Indonesia ini penduduknya ratusan juta penduduk. 3,74% mah kecil. Jadi kalau misalnya kalian punya pikiran semua orang bakal usaha lalu siapa yang beli, itu kayaknya menurut gua kocak sih gitu teman-teman. Jadi teman-teman ya stop untuk mempunyai pola pikir seperti itu dan stop untuk ngeberhentiin niat seseorang untuk memulai untuk bisnis. Kalau misalnya kalian komen seperti itu, bisa-bisa orang lain yang tadinya pengen bisnis gara-gara ngebaca komen dari kalian yang kocak, bisa-bisa dia niat bisnisnya hilang. Jadi stop untuk punya mindset seperti itu, buang jauh-jauh pola pikir tersebut. Jadi ya pola pikir seperti itu tidak akan maju, jadi buang jauh-jauh teman-teman. Anyway teman-teman, jangan lupa untuk like video ini sebagai bentuk apresiasi atau support kalian di channel YouTube gue Rio Gandhi, dan bentuk ya terima kasih kalian karena gue juga sharing ilmu ke kalian secara gratis. Dan jangan pelit like teman-teman karena gue juga nggak pelit untuk sharing ilmu ke kalian. Jadi like dulu. Dan anyway, kita lanjut ke video selanjutnya di mana gue akan membahas 3 ide bisnis modal kecil tapi untungnya bisa gede. Yang pertama, jualan sambal. Kenapa gue nggak bilang food and beverage? Nah, gue lebih spesifik teman-teman. Jualah sambal. Karena sambal udah merupakan ya bisa dibilang behavior orang Indonesia tuh makan sambal teman-teman. Rata-rata orang itu makan sambal. Kalian pergi kemana? Makan di warteg. Rata-rata orang pakai sambal. Makan bakso. Rata-rata juga pada pakai sambal. Jadi emang masyarakat Indonesia tuh demen banget sama sambal. Kenapa kamu nggak coba untuk jualan sambal? Untuk harga juga masih terjangkau. Kalian bisa beli di pasar. Lalu kalian bikin sendiri tuh sambalnya. Sambal original dari kalian. Bahkan penjual online tuh banyak banget yang ngejual sambal karena memang terbukti laris manis di market. Ayo kita lihat datanya. Jadi buat teman-teman bisa banget nih untuk jualan sambal di online pun juga bisa banget. Udah gitu produk ini adalah barang continue. Teman-teman bisa lihat nih penjualannya sampai 23.000 penilaian, lalu 10.000 plus terjualnya. Berarti kan mantep banget nih produk nih kalau misalnya jualan sambal. Nah yang gue suka, sambal itu adalah bisa dibilang continue produk, dimana kalau misalnya produk tersebut habis, itu bisa dibeli lagi. Jadi ini repeat terus teman-teman. Kalau misalnya kalian menjual sambal, lalu ada customer yang membeli produk kamu, lalu cocok di lidah mereka karena sambal kamu enak atau mungkin pedas dan sebagainya cocok,
ketika sambelnya habis, dia bisa beli lagi di tempat kamu. Jadi kamu sekali nangkap satu ikan, ikannya tuh datang terus teman-teman. Jadi nggak pernah berhenti. Kayak ikan tersebut tuh nangkap terus, walaupun kamu udah tangkap. Kayak gitu teman-teman. Jadi bisa dibilang kayak infinite teman-teman, tak terbataskan ya. Ketika dia udah cocok, dia akan repeat order. Ketika dia cocok, dia repeat order. Jadi kamu dapetin customer baru dan kamu dapetin loyal customer yang bakal repeat order terus. Jadi order kamu tuh dari 2, 3, 5, lama-lama berkelipatan nih. Dari 5 jadi 10, dari 10 jadi 20, dari 20 jadi 40, kayak gitu. Jadi berkelipatan gitu teman-teman kalau misalnya kalian jualan sambal, karena ini barang continue. Jadi teman-teman bisa coba jual ya. Anyway, untuk profit dari sambal ini bisa dibilang 100% juga. Tapi kan balik lagi ke kalian ya. Kalian tuh ingin jual di harga berapa, lalu kalian dapat modal di harga berapa. Cuman biasanya kalau F&B itu 100%. Cuman ini bebas dari kalian, kalian mau jual di harga berapa ya. Jadi kalian jangan mengikuti gue bilang jual 20%, kalian jual 20%. Jangan. Hak kalian masing-masing ya teman-teman ya. Yang kedua, jualan jasa. Jasa ini bisa dibilang juga modalnya minim atau bisa dibilang tanpa modal sama sekali. Karena kalau jualan jasa, ini tuh yang diperlukan adalah skill atau kemampuan. Emang jasanya tuh seperti apa? Banyak sekali jasa yang bisa kalian lakukan teman-teman. Contohnya, jasa editing, jasa membuat video, terus jasa untuk urusin sosmed, jasa untuk penginputan data. Pokoknya banyak banget yang bisa kalian lakukan dalam bentuk jasa. Ya bisa dibilang kan modalnya minim ya, atau tanpa modal. Kalau misalnya jasa editing, berarti kalian membutuhkan komputer, internet, lalu ya spek yang lumayan oke. Nah biasanya kalau misalnya kalian ini editing, berarti kan kalian juga udah suka ngedit nih. Udah otomatis kalian punya komputernya atau laptop kayak gitu teman-teman. Jadi bisa dibilang itu bukan modal, tapi lebih ke aset kali ya. Aset untuk kalian punya untuk mendongkrak penjualan kalian dalam bentuk jasa. Karena ini bisa dibilang aset, jadi kalian bisa mendapatkan profit ya 100%. Misalnya jasa editing kalian misalnya berapa harganya? 1 juta. Ya berarti kalian terima 1 juta. Ya paling kalian buang waktu sedikit, bukan buang waktu ya, lebih tepatnya kayak potong waktu kalian untuk mengerjakan hal tersebut, dapat 1 juta. Kayak gitu teman-teman. Jadi ya bisa dibilang ini profit 100%, jasa modalnya minim, atau bisa dibilang tanpa modal karena modal-modalnya itu adalah aset kalian. Nah jadi kalau misalnya teman-teman tertarik, boleh dicoba ya, walaupun kalau penjualan jasa ini kalian harus mempunyai skill atau kemampuan ya. Cuman ya kalau misalnya kalian ada kemampuan, kenapa nggak coba untuk dipromosikan dan dijual? Yang ketiga, menjadi influencer atau content creator. Siapa di sini yang pengen jadi influencer atau content creator? Silahkan angkat tangan, komen, pakai emoji angkat tangan, gue tunggu. Jadi banyak sekali teman-teman di sini atau mungkin anak muda ya pengen jadi influencer atau content creator. Ngebahasnya apa? Ya bebas, terserah kalian pengen bawa konten kalian tuh seperti apa. Tapi kalau ngomongin soal konten kreator atau influencer, emang ini bisnis ya? Tentu aja bisnis teman-teman. Karena kalau misalnya konten kreator atau influencer, itu pasti kalian punya karyawan. Kalian punya editor, kalian punya manajer untuk ngurusin kayak endorse dan sebagainya. Kalian punya finance. Pokoknya banyak sekali karyawan yang bisa kalian miliki kalau misalnya kalian menjadi content creator. Karena ini adalah bisnis. Kalau misalnya endorsean kalian banyak kan berarti kan kalian butuh karyawan ya. Ini bisnis teman-teman. Apalagi kalau misalnya kalian udah jadi PT ini teman-teman. Jadi ada potensi di mana kalian content creator tapi bisa jadi PT. Menjadi content creator juga bisa dibilang tanpa modal atau modalnya dikit. Ya ini kan lebih ke aset juga sama. Misalnya kalian butuh kamera atau kamera handphone, lalu editor untuk PC, komputer atau laptop. Ya pokoknya tools-tools atau aksesoris untuk kebutuhan kalian syuting kayak gitu. Jadi ya sekarang sih pakai handphone juga udah canggih-canggih ya. Kalian bisa syuting dan record di handphone juga bisa. Tergantung kalian tuh ngebuat kontennya tuh mau seperti apa. Kalian bayangin nih, kalian jadi influencer atau content creator dan udah mempunyai banyak subscriber atau banyak followers, endorse kalian banyak, kalian punya banyak tim, ya berarti udah jadi pembisnis dari content creator tersebut. Ya mungkin lebih banyak karyawannya editor kali ya untuk jasa editing. Anyway, yang mau bilang ini semua pakai modal ya terserah kalian juga sih. Tapi kalau menurut gua kayak content creator atau jasa itu lebih ke aset ya, bukan modal. Kalau menurut gua tuh modal itu seperti tadi jualan sambal, kalian beli cabenya, kalian beli minyak dan sebagainya, itu kan modal gitu teman-teman. Tapi kalau misalnya kayak editing, content creator, aset sih kalau gua bilang. Nah teman-teman, itu adalah 3 ide bisnis dengan modal minim tapi keuntungannya besar. Jadi teman-teman bisa coba lakukan. Tapi emang gak ada lagi cuma 3 itu doang. Sabar teman-teman, di video ini gue cuma kasih 3 itu. Tapi kalau misalnya kalian suka, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Kalau misalnya kalian suka, banyak like-nya juga, banyak views-nya juga, gue mungkin akan buat part 2-nya, dimana gue akan membahas soal bisnis-bisnis lain di luar dari ketiga hal yang tadi gue udah sebutkan. Jadi ya, like dulu, komen dulu, dan kalau views-nya banyak, kita bikin part 2, oke? Dan gue juga mau kasih tau kalian, ingat teman-teman, semua bisnis itu ada yang namanya proses. Jadi nggak ada yang instan. Kalau misalnya kalian berbisnis itu ada proses, jadi content creator juga ada proses. Kalau misalnya mau buka jasa editing atau jasa-jasa lainnya juga ada proses. Jadi nggak langsung brek,
dapat keuntungan yang gede banget. Semua itu ada prosesnya. Jadi tergantung dari kalian itu masing-masing. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Sekali lagi jangan lupa like dan join grup Telegram gua, linknya di deskripsi. Gue juga suka sharing mengenai info-info menarik atau webinar-webinar gratis atau mungkin video atau foto-foto menarik soal digital bisnis di grup Telegram gua. Dan jangan lupa untuk follow Instagram gua di RioGendy_. Gue juga suka sharing short video, foto-foto juga, info-info mengenai webinar di Instagram gua juga. Jadi silahkan join. Karena kalau di YouTube kebanyakan durasinya panjang-panjang, tapi kalau di Telegram dan Instagram gua spesifik lebih ke Instagram kali ya. Gue juga lebih suka sharing ke sana juga. Jadi silahkan di follow. Semoga video dapat bantu kalian dan semoga menambah wawasan kalian. RioGendy, peace out.